Bismillahirrahmanirrahim. Sharing session 2221, yaitu tentang konsultatif selling dan service standar. Konsultatif selling service standar bertujuan untuk memberikan kesan positif yang dirasakan pasien sehingga pasien merasakan nyaman di lingkungan Kasum Hearing Center, serta membantu mencarikan solusi sesuai dengan kebutuhan pasien dengan cara mengedukasi semua pemeriksaan di Kasum Hearing Center, seperti ketersediaan pemeriksaan anak dan dewasa yang komprehensif, ketersediaan dokter konsultasi, serta ketersediaan layanan terapi untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun. Sebagai contoh skrip keunggulan layanan di Kasum, yaitu sebelum melakukan pemeriksaan, saya sampaikan mengenai keunggulan layanan Kasum Hearing Center dulu ya Bu. Yang mana pemeriksaan di kami tersedia untuk anak-anak ataupun dewasa dengan teknis pemeriksaan yang komprehensif, dan juga terdapat layanan konsultasi dengan dokter spesialis kami jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya Bu. Nah, dari hasil pemeriksaan dan konsultasi yang telah dilakukan, kami akan membantu dalam merekomendasikan, mencobakan, dan mengaturkan alat bantu mendengar yang sesuai dengan kebutuhan ibu nanti. Kemudian, kami juga menyediakan layanan terapi mendengar dan berbicara untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun. Dari semua ini, kami berharap dapat membantu mengoptimalkan pendengaran Ibu Mimi ya. Itu sebagai contoh skrip keunggulan layanan. Semuanya diinformasikan di awal layanan, termasuk pemeriksaan yang akan pasien laksanakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tercipta pengalaman yang positif di setiap poin sehingga berdampak kepuasan dan loyalitas pasien. Pasien mendapatkan edukasi dan manfaat masing-masing pemeriksaan. Dengan begitu, tidak akan terjadi mispersepsi. Sebagai contoh skrip pemeriksaan, yaitu untuk anamnesa Bu Mimi, saya akan tanyakan beberapa hal terkait kondisinya ya Bu. Itu untuk anamnesa. Sedangkan untuk proses pemeriksaan, yaitu pada contoh otoskopi, kita lakukan pemeriksaan pertama ya Bu, yaitu saya akan melakukan pengecekan kondisi liang telinga Bu Mimi ya. Permisi ya Bu. Begitu juga untuk penala ataupun bing. Dan untuk audiometri nada murni, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan inti ya Bu, yaitu pemeriksaan audiometri nada murni untuk mengetahui derajat gangguan dengarnya Bu Mimi ya. Dan untuk audiometri tutur, yaitu pemeriksaan berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan audiometri tutur ya Bu, atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui respon pendengaran Bu Mimi terhadap kata-kata. Jadi, kita akan menjelaskan dahulu tujuan pemeriksaan ini untuk apa, supaya pasiennya paham dan tidak akan terjadi mispersepsi nantinya. Dan selanjutnya, yaitu pasien akan direkomendasikan alat bantu mendengar dengan dasar dan jenis penurunan dan kebutuhan yang diinginkan pasien, dengan cara tetap mengedukasikan mengenai masalah dan dampak yang dihadapi jika tidak memakai alat bantu dengar. Dengan begitu, pasien akan sadar. Dengan begitu, pasien akan sadar dan yakin bahwa permasalahan gangguan dengar selama ini akan berdampak terhadap aktivitasnya sehari-hari. Sebagai contoh skrip konsultatif selling, yaitu identifikasi kebutuhan dan pemberian solusi, yaitu salah satunya yaitu boleh diceritakan Pak, di kondisi lingkungan seperti apa Bapak sulit untuk mendengar atau berkomunikasi. Misalkan kalau misalnya pasien sulit untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu, boleh juga untuk sekarang masih aktif bekerja nggak Pak? Kalau misalnya aktif nih,
Kalau misalnya saat bekerja, bagaimana? Kalau misalnya saat bekerja bagaimana Pak? Ada kesulitan nggak saat berkomunikasi atau rapat misalnya? Nah, begitu juga kalau yang untuk informasinya seperti itu. Kalau yang untuk problem atau menyadarkan pasien yaitu eh, jadi tidak nyaman ya Pak. Apalagi sekarang kita wajib menggunakan masker. Jadi Bapak sulit untuk membaca gerak bibir seseorang. Hmm, sebagai solusinya yaitu dari hasil pemeriksaan dan penggalian aktivitas serta kebutuhan mendengarnya Bapak, saya rekomendasikan menggunakan alat bantu mendengar dengan tipe OpenS1 ya Pak. Itu sebagai contoh, yang mana alat ini mampu berada di lingkungan yang ramai dan meredam bising yang optimal karena Bapak Dimas masih aktif bekerja ya Pak, sehingga Pak Dimas dapat beraktivitas dengan nyaman dan produktif. Nah, agar Bapak bisa merasakan, langsung kita cobakan alatnya ya Pak. Seperti itu.